Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Maulana Ridwan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kelas 10 yang kali ini kita akan melanjutkan pertemuannya kemarin, yaitu masih membahas tentang laporan hasil observasi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu definisi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi, ada strukturnya dan ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan melanjutkan KD yang selanjutnya dan sekaligus terakhir dalam bab pertama ini, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara mengonstruksi atau menyusun dan menulis teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang mengonstruksi, alangkah lebih baiknya silakan anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan membuka buku catatan yang kemarin, karena untuk mengonstruksi kali ini kita akan banyak menerapkan atau mempraktekkan teori-teori yang telah kita pelajari kemarin, dan tentu nanti kita akan butuh yang namanya observasi secara langsung. Dan karena kita dalam kondisi seperti ini, nanti akan kita wakili dengan objek-objek yang telah Bapak sediakan. Langsung saja kita masuki pada teks laporan hasil observasi. Ya. Cara mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Tentu anak-anak sudah mengetahui yang namanya observasi. Ya. Observasi itu adalah kegiatan kita mengamati secara langsung apapun keadaan yang ada di lapangan. Nah, berkaitan dengan teks laporan hasil observasi, kita ini bertugas sebagai orang yang akan membuat laporan. Jadi, kita akan melaporkan apapun yang akan kita lihat dengan menggunakan kaidah-kaidah tentunya yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, mari kita ingat kembali. Dalam teks laporan hasil observasi ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan, ya, tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama, laporan hasil observasi itu identik dengan strukturnya, ya, yang membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 3 itu yang nanti akan secara utuh ada dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Jadi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi pada dasarnya sama, cuma ada beberapa item-item yang berbeda. Ya. Contohnya dalam pernyataan umum nanti kita akan ada yang namanya teks definisi atau kalimat definisi, ya, yang ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Terus pada teks bagian, deskripsi bagian nanti akan menjabarkan beberapa item yang mana itu atau jenis-jenis, ya, yang mana menjadi satu kesatuan dari objek yang akan kita observasi. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat yang nanti di dalamnya berisi tentang manfaat-manfaat. Jadi secara bahasa semuanya itu akan berbeda. Nah, cara menulis teks laporan hasil observasi ada kurang lebih 5 poin, ya, yang harus kita lakukan mulai dari persiapan sampai dengan penulisan laporan. Yang pertama adalah menentukan topik. Jadi kalau kita ingin melaporkan sebuah kejadian atau peristiwa, ingin menyampaikan informasi tentang sesuatu, jadi kita harus tahu topiknya terlebih dahulu. Kita ingin menyampaikan tentang apa misal? Kita ingin menyampaikan tentang Madrasah Aliyah Manbaul Ulum. Itu topik yang akan kita angkat. Jadi silahkan tentukan topik apa yang pengen anak-anak itu angkat dan ingin disampaikan kepada khalayak umum, ya. Topik yang pertama. Yang kedua adalah menyusun jadwal observasi. Jadi silahkan, ya, yang namanya teks laporan hasil observasi pasti harus dilakukan dengan observasi secara langsung, ya. Meskipun dengan perantara yang lainnya, tapi paling tidak harus ada observasi. Kenapa harus ada observasi, Pak? Ya, tentunya kalau yang namanya teks laporan itu kan sifatnya faktual, ya. Jadi fakta. Kita observasi, kita melihat secara langsung, jadi kita tahu fakta-fakta yang ada di lapangan. Tuh, ya.
Yang ketiga adalah melakukan observasi terhadap objek. Nah, jadi kalau sudah menentukan waktunya kapan, ya kita langsung melakukan observasi. Ya, boleh secara tim ataupun individual. Ya, tentu yang dalam melakukan observasi secara langsung ini, anak-anak bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, anak-anak paling tidak harus di awal sudah memiliki seperti kerangka, ya, kerangka. Jadi anak-anak sebelum terjun ke lapangan itu harus memiliki gambaran terlebih dahulu. Oh, kira-kira apa toh yang pengen saya cari nanti di lapangan, seperti itu. Jadi, oh mungkin contoh di M. Aman Lulung, kita pengen cari apa saja yang pengen kita angkat. Oh, pernyataan umum pengen kita isi tentang apa, misal. Oh, M. Aman Lulung itu sekolahan apa gitu. Nah, silakan itu dicari. Terus apalagi mungkin pokoknya yang berhubungan dengan pengenalan lah. Oh, jumlah kelasnya ada berapa, jumlah gurunya ada berapa, apalagi mungkin ekstrakurikulernya ada apa saja. Nah, itu bisa kita angkat semuanya, ya. Yang keempat, langkah keempat adalah mencatat hasil observasi atau biasa disebut dengan kerangka laporan hasil observasi. Nah, kerangka ini adalah tadi yang saya maksudkan ya di awal. Kerangka wujudnya bisa berupa pertanyaan. Jadi dalam teks LHO itu kan ada 3 struktur. Dari setiap struktur ini silahkan anak-anak tentukan kerangka yang akan anak-anak ambil, ya, akan anak-anak angkat. Kerangka dalam pernyataan umum apa? Silahkan siapkan pertanyaan, deskripsi bagian apa saja yang pengen kalian angkat, dan manfaat yang pengen kalian ambil itu apa. Nah, itu silahkan masing-masing bagian disiapkan apa saja yang pengen kalian bahas melalui pertanyaan bisa, ya, melalui deskripsi juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi kalau sudah ada kerangkanya, sudah ada jawabannya juga, ya, barulah silahkan anak-anak menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, nanti akan saya tayangkan, ya, akan saya perlihatkan bagaimana cara biar kita itu lebih mudah menulis teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, nah inilah yang dimaksud wujud dari kerangka observasi, ya. Nah, kali ini Pak Ridwan mengambil topik yaitu tentang sampah. Kerangka teks laporan hasil observasi tentang sampah. Nah, Pak Ridwan sudah membagi menjadi 3 struktur, ya, mulai dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, dalam kerangka ini Pak Ridwan membagi beberapa struktur tadi menjadi sub-sub di bawahnya. Ada yang 3 poin, ada yang 2 poin, ada yang 2 poin, ya, 3 poin, 2 poin semuanya. Nah, oke, kita silakan fokus terlebih dahulu pada pernyataan umum. Yang pertama, kerangka yang telah Pak Ridwan siapkan, pertama adalah definisi sampah. Jadi, dalam kerangka observasi, tentang definisi sampah ini nanti yang harus kita utarakan, yang harus kita sampaikan. Oh, sampah itu apa? Oh, sampah itu adalah barang-barang sisa, misal apa? Oh, perlengkapan rumah tangga ataupun apa, ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai, itulah sampah. Nah, misal seperti itu saja. Nah, itu sudah termasuk definisi sampah, kan itu salah satu contohnya. Yang kedua, sumber sampah dari mana saja? Nah, dijawab dengan uraian tentunya, ya. Sumber sampah bisa dihasilkan dari misal tadi sampah rumah tangga, bekas ibu memasak ataupun yang lain sebagainya, ya, sampah kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, ya, diuraikan. Terus apalagi ada jenis sampah apa saja? Sampah itu kan apa? Kurang lebih ada berapa? Ada 2, ya, sampah organik dan sampah anorganik, ya, yang dapat terurai dan susah untuk terurai atau tidak dapat terurai. Itu, ya. Jadi silahkan beberapa poin itu dijawab dan diuraikan, begitu, ya. Dicari fakta-faktanya di lapangan. Nah, yang struktur kedua adalah deskripsi bagian. Nah, kerangka observasi yang Bapak ambil adalah yang pertama mendeskripsikan jenis sampah
organik dan anorganik. Nah, jenis sampah itu kan ada dua di situ tadi ya. Sampah organik dan anorganik. Nah, deskripsi bagian itu kan menjelaskan setiap bagian yang ada dalam pernyataan umum, tidak semuanya, tapi silahkan ambil yang pengen kalian sampaikan saja ya. Nah, kebetulan dalam materi kita pagi hari ini kita ingin mendeskripsikan tentang sampah organik dan anorganik. Jadi silahkan jelaskan saja. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai atau bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua adalah contoh sampah organik dan anorganik itu apa saja. Itu silakan diberikan. Ya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Ya. Manfaat sampah anorganik dan organik itu apa saja? Tentu ada manfaatnya. Wujud pemanfaatan sampah itu apa? Ada manfaatnya juga. Nah, kan banyak sekali sebenarnya. Nah, ini adalah contoh kecil kerangka observasi ya, yang bisa anak-anak jadikan acuan dan anak-anak bisa ikuti langkah-langkahnya. Paling mudah membuat teks laporan hasil observasi adalah dengan cara seperti ini. Jadi setiap strukturnya silahkan anak-anak itu tentukan apa saja yang sub-sub yang akan anak-anak angkat. Terus sampai pada struktur yang terakhir seperti itu. Jadi nanti pengembangannya tidak akan jauh dari apa yang anak-anak harapkan. Nah, itu ya. Sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya macam-macam. Kalau observasi itu kan memang harus langsung ya. Observasi itu harus langsung. Tapi pengembangannya bagaimana? Pengembangannya bisa kalian cari, misal ingin mengambil dari buku, sumber dari buku boleh, nggak masalah. Dari internet boleh, ataupun dengan wawancara, nggak masalah. Ya. Nah, selanjutnya Bapak di sini sudah memiliki satu buah gambar. Kita akan mencoba praktek, ya, praktek. Tapi tidak secara langsung di lapangan. Tapi paling tidak ini Bapak sudah ambil objek yang sekiranya kita sudah pahami dan kita sudah lihat sehari-hari. Jadi kita akan paham ketika melihat, oh gambar ini apa. Nah, gambar yang ada di layar itu adalah gambar tumpukan sampah ya pada tempat pembuangan akhir. Nah, di situ silakan anak-anak coba lihat, perhatikan dengan seksama. Di layar sudah ada gambar tumpukan sampah. Di sana ada berbagai jenis sampah. Ada sampah yang terbuat dari bahan plastik, ya. Ada pula di sana dari tumbuh-tumbuhan, ya. Tentunya di situ ada yang terurai, ada yang tidak terurai, dan jumlahnya sangat begitu banyak. Nah, jumlah seperti ini pun juga terdapat di daerah-daerah tertentu, tidak di semua daerah. Contoh misal kalau di desa mungkin kita akan susah sekali melihat seperti ini. Tapi kalau mungkin misal kalian di kota, di tempat pembuangan akhir, kalian mungkin akan melihat seperti ini, mudah sekali ya. Nah, coba silahkan anak-anak dari gambar ini silahkan seperti tadi ya. Oh, ada apa saja, dicari gambarannya. Oh, pengen saya ambil, pengen saya arahkan kemana. Nah, itu ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan ya mulai mencari inspirasi bagaimana mencari inspirasi, mencari sumber untuk dikembangkan menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan lihat pada slide selanjutnya yang akan akan membahas tentang setiap bagian dalam teks laporan hasil observasi. Bapak sudah siapkan beberapa struktur teks laporan hasil observasi beserta paragraf-paragrafnya. Jadi pengembangan dari apa yang telah kita sampaikan tadi di awal. Ya. Nah, yang pertama kalimat definisi atau pernyataan umum. Ya, pernyataan umum atau kalimat definisi. Diingat kembali apa yang kita pelajari sebelumnya ya. Dalam definisi umum ya atau pernyataan umum itu ada beberapa hal. Yang pertama ada kalimat definitif ya, kalimat definisi ya, ada pengenalan ya, dan ada beberapa jenis ya, tapi tidak dijabarkan secara lengkap, hanya dikenalkan saja ya. Nah, coba kita lihat, kita terapkan dalam pernyataan umum atau kalimat definisi yang ada di layar sekarang. Nah,
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Itu apa? Kalimat definisi ya. Ditandai dengan kata merupakan di sana ya. Merupakan itu adalah kalimat definisi. Nah, berarti sudah paling tidak sudah memasuki sudah memenuhi syarat sebagai teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum ya. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Nah, berdasarkan sifatnya, sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, jadi di sana ada beberapa pengenalan, yaitu sampah dapat bersumber dari alam, manusia, dan seterusnya. Dan di situ disampaikan juga ada beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik. Tapi tidak dijelaskan secara mendetail. Nanti untuk penjelasan secara mendetail itu berada pada struktur yang kedua, yaitu pada deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini kita akan uraikan ya. Sampah organik itu apa saja, seperti apa, sampah anorganik itu seperti apa ya. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable ya. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Nah, tadi ini contoh sampah kan itu semuanya ya, sampah organik. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada perbedaan antara struktur yang pertama tadi dengan struktur yang kedua. Ya. Jadi kalau struktur yang pertama itu sifatnya hanya mengenalkan saja, menyampaikan oh ada ini semuanya. Tapi kalau dalam deskripsi bagian, ya itu isinya adalah tentang penjabaran dari apa yang ada dalam struktur yang pertama tadi, ya. Tapi tidak boleh disampaikan semuanya ataupun sebagian saja. Ya. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, dari uraian tadi di atas, dua struktur tadi, nah, deskripsi manfaat ini bisa kita ambil manfaatnya atau diambil dengan paragraf yang lainnya, diungkapkan dengan paragraf yang lainnya, ya. Ataupun bisa juga anak-anak itu mengambil seperti apa rangkuman ya. Jadi ulasan dari dua paragraf di atas atau dua struktur tadi dirangkum, dimasukkan pada deskripsi manfaat. Itu boleh nggak apa-apa ya. Nah, dalam deskripsi manfaat teks laporan hasil observasi sampah ini Bapak mengambil manfaat bahwa baik sampah organik maupun non-organik atau anorganik dapat dimanfaatkan melalui daur ulang. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos, misal itu yang berarti yang organik ya. Sampah anorganik didaur ulang oleh home industry untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Plastik kan macam-macam bisa dimanfaatkan sebagai apapun lah, hiasan, dinding juga bisa ya, tempat dibuat seperti ini pun juga bisa ya, tentu dengan bahan-bahan tertentu ya. Nah, itu paling tidak gambaran dari bagaimana cara mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Silakan anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Nah, inilah contoh yang terakhir wujud lengkap dari teks laporan hasil observasi sampah ya. Jadi seperti ini. Ada 3 paragraf yang Bapak contohkan. Yang pertama paling atas itu adalah pernyataan umum, paragraf kedua itu adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat ya. Silakan anak-anak coba di rumah dengan mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar anak-anak semuanya, ataupun di rumah kalian juga bisa. Apapun yang ada di kamar kalian, di dalam rumah kalian bisa kalian ulas ya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, sebagai tidak lanjut, silahkan anak-anak dalam pertemuan kali ini saya tugaskan untuk membuat teks laporan hasil observasi
di lingkungan kalian masing-masing, ya, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kalian masing-masing agar lebih leluasa kalian mengobservasi, ya. Silahkan ditulis dalam uh, kertas folio, ya, dilengkapi dengan identitas, dan pada pertemuan yang akan datang pada saat kalian berada di madrasah, silahkan dikumpulkan, dan nanti akan Bapak koreksi dan akan Bapak berikan penghargaan kepada kalian, ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat dan ke depan kita bisa menjadi lebih cerdas dan lebih cerdas lagi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.